bertanya nanti tinggal tulis di kolom chat. Nanti akan dibahas satu-satu dengan Mbak Asfi. Ya, ada yang baru masuk, oke. Aku ulangi sekali lagi ya. Untuk audio silahkan di-mute, untuk video silahkan dinyalakan. Lalu jika ada pertanyaan bisa tinggalkan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan dijawab dengan Mbak Asfi satu persatu. Oke. Sepertinya udah semua ya. Silakan Mbak Asfi. Udah semua? Udah. Oke, halo, selamat siang semuanya. Menjelang sore, nggak apa-apa nanti sambil yang baru masuk pun langsung ikutin aja. Kali ini kita bahas soal how to start and sustain a modeling career bersama Jakarta Models Academy dan Mula Galeri Jakarta host. Oh, mungkin Sonia suaranya mau di mute sudah? Ya. Halo? Oke, udah. Ya. Ini saya ambil lagi di sini, teman-teman. Salam kenal, saya Ashpi, model sekaligus JMA School Principal. Kita ada peraturan di sini, pastikan koneksi internet tersambung dengan lancar ya. Semoga nggak ada putus-putus. Selama kelas berlangsung, mohon di mute audio supaya fokus semuanya. Lalu gunakan earphone atau kualitas audio supaya lebih baik. Pertanyaan dapat ditanya melalui chatroom kapanpun merasa ingin bertanya ya. Jadi kapanpun pengen nanya boleh langsung aja ketik di chatroom, atau mungkin yang ini sambil juga ada IG live di Jakarta Models Academy, boleh sambil nanya juga. Cuman di IG live-nya Jakarta Models Academy nggak bisa sambil lihat ini presentasinya. Ya seperti biasa posisikan diri di ruang kondusif dan hasil presentasi nanti di-download via link yang akan diberikan setelah sesi berakhir. Oke, ini boleh dicek dulu, dibuka dulu IG-nya semuanya. Mungkin kalau misalnya penasaran seperti apa sih bentuknya, mungkin sekolahnya gitu. Jadi emang kita sebelum bikin webinar ini sering bikin modeling activity ya, kelas modeling di Mula dari Jakarta di Citos. Karena situasi pandemi, jadi kita mengadakan di sini dan jadinya bisa semoga ada yang dari luar Jakarta yang mungkin cerita aja ya, kali aja gitu kan. Soalnya selama ini kayak yang dari luar di Bandung dong, di Surabaya dong, kayak gitu. Sedangkan kita selalu ngadengnya di Jakarta kan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman. Oke, jadi sebelum kita mulai juga sedikit promo di sini. Kita juga selain webinar ini, kalau webinar bersama Mula sesi gratis, fungsinya untuk memperkenalkan teman-teman juga bahwa kita juga akan mengadakan virtual class. Virtual class ini kira-kira ada 9 kelas yang materinya beda-beda, tapi teman-teman bisa pilih sendiri nantinya. Dan per kelas ini dari yang ikutan webinar bisa dapat diskon 10% untuk 2 kelas pilihan. Gitu. Jadi semacam autonomous learning ya, jadi bisa pilih mana aja yang cocok pembahasan yang pengen pengen diambil gitu. Jadi kita nanti ada materi-materi seperti ada catwalk, ada runway, ada confidence training, ada basic juga, semuanya lengkap. Oke, kita masuk ke pembahasan. How to start and sustain a modeling career. Jadi ini cerita aja ya. Lumayan saya sudah di dunia modeling dari tahun 2008. Jadi udah cukup 1 dekade lah ya, udah lebih malah. Ya lebih dari 10 tahun mungkin. Jadi saat awal mula menjadi model itu, saya waktu itu masih sekolah model tapi sambil kuliah arsitektur. Nah,
pertanyaannya di sini adalah apakah teman-teman yang ingin jadi model yang masuk di sini ingin jadi model sebagai hobi atau model sebagai profesi? Karena tentu berbeda ya. Kalau misalnya pengen jadi hobi aja sekedar sambilan, bukannya salah, itu bagus juga karena sebagai hobi juga menyenangkan ya, kegiatan modeling gitu. Dan kadang-kadang pun walaupun hobi pun misalnya cuman sekedar latihan olah gaya atau pose atau runway, karena biasanya berawal dari hobi kan bisa jadi profesi, berawal dari hobi kan bisa jadi sesuatu yang emang kamu seriusin gitu. Jadi memang harus menentukan pada akhirnya pengen hanya sebatas hobi atau ingin jadi profesi. Nah, ini tempat yang tepat untuk kamu belajar untuk menjadikan model sebagai profesi. Jadi kita bahas soal model sebagai profesi ya teman-teman. Jadi layaknya profesi lain untuk menjadi model profesional pun ada tahapannya. Jadi tidak instan ya teman-teman. Istilahnya gini, sering banget datang DM ke saya pribadi pun sama ke JMA pun bahwa Kak gimana cara jadi model? Gimana pengen jadi model? Atau apa ya, pertanyaan-pertanyaan apa kriteria untuk jadi model kayak gitu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya apa ya, susah dijawab dengan sesimpel itu, makanya kita bikin webinar ini. Karena nggak bisa sekedar menjawab dengan satu kalimat pertanyaan itu, benar-benar harus bikin seminarnya gitu. Ada tahapannya gitu. Karena teman saya dari modeling agency juga dan Jun, halo ada future models dari IG Live bilang kalau nggak ada yang instan. Jadi memang prosesnya ada tahapannya. Jadi tidak sekedar just a pretty face gitu. Saya tidak sekedar modal ganteng, cantik atau modal penampilan terus beres, terus pasti dapet jobnya, enggak. Itu di sana banyak ada skill-nya di situ ya, di dunia modeling ada skill di situ, ada pelatihan confidence di situ. Jadi benar-benar butuh proses kayak gitu. Lalu bagaimana sih caranya? Nah, jadi gini, anggap model itu memang bukan pekerjaan yang mudah karena mungkin ini yang hanya saya merasa, cuman teman-teman model banyak yang merasa bahwa profesi ini sering dianggap terlalu enteng. Terlalu enteng tuh ya cuma datang foto-foto, model cakep atau model gaya-gaya kayak gitu. Dan proses yang tidak selesai-selesai, bener banget gitu. Jadi banyak banget masuk ke kita kan di JMA juga ada teman-teman senior models ya, mereka JMA mentor juga yang cerita juga bahwa dapatlah stigma-stigma negatif dari antara positif negatif ya, antara dianggap profesi model tuh terlalu glamor, akhirnya dianggap terlalu sombong atau terlalu high tahta tertinggi di dunia mana gua model gitu kan. Padahal pekerjaan yang emang biasa dan perlu dianggap serius seperti itu. Jadi tidak cuman sekedar ajang gue model nih gitu, bukan seperti itu, bukan. Jadi ini profesi model benar-benar profesi yang perlu dianggap diperhitungkan kayak gitu. Dan kita akan ini kita breakdown satu-satu dari ya mempelajari skill modeling ini bagaimana. Jadi seperti yang tadi di Jakarta Models Academy adalah salah satu wadah untuk teman-teman belajar skillnya. Karena
kembali lagi, it's not just about the looks, it's about the skill also, ya. Jadi, harus bisa berpose, harus pede, harus, eee, apa, bisa runway, bisa jalannya, itu ada banyak skill-skill yang tidak sekedar karena beda jalan biasa sama jalan catwalk kan, itu beda banget. Dan, apa sih, misalnya kita pun ingin membawa busana dengan di, street style biasa, itu pasti rasanya juga beda banget. Dan itu memang kemampuan model lah yang bisa menjadikan, busana itu berbicara, seperti itu. Kayak punya nyawanya, kayak punya, akhirnya busana itu bisa, eee, dibawa atau dipakai, bisa kelihatannya dipakai seperti apa. Jadi modeling adalah, memperagakan ya, peragawati kayak gitu ya. Jadi ini, dengan cara mengikuti kelas modeling antara lain program dalam JEMA Virtual Class, yang menawarkan pembekalan ilmu dasar modeling dan mengetahui ruang lingkup kerja model. Jadi nanti diajarin juga ruang lingkup kerja model tuh ada apa aja sih, karena ada banyak jenisnya, ada banyak macamnya, sehingga, tahu, kategori-kategorinya seperti apa. Mempelajari teknik berpose, runway, seperti dasarnya tadi juga grooming tips juga penting, kesehatan, kebersihan, beauty ya, maksudnya grooming tuh beauty, styling kayak gitu. Lebih ke fashion sense-nya. Terus kita belajar etika dalam modeling dan, belajar portfolio building juga. Intinya ada sekolahnya loh sekarang kayak gitu. Jadi kita, nggak sekedar belajar tanpa nggak tahu mesti bagaimana, tapi ini ada sekolahnya yang, diajarkan oleh para expert dan memang sudah menggeluti bidang, modeling cukup lama. Jadi tahulah seluk-beluknya, kayak gitu. Lalu model sebagai profesi, tahap kedua adalah mengamati industri fashion. Jadi penting banget untuk pembekalan ilmu, untuk yang teman-teman mau jadi model ya, untuk membekali ilmu, mengedukasi diri, apalagi sekarang gampang banget mengedukasi diri, sekarang di mana-mana tinggal Google search gitu kan, kayak gitu. Atau sekarang apalagi masa pandemi ini gimana, tiba-tiba semuanya bikin kelas online gitu kan. Tiba-tiba semuanya pengen share ilmu ya kan, tapi karena itu memang sebuah keindahan sih menurut aku dan emang, harus apa ya, harus istilahnya ilmu tuh jangan dikekep gitu, harus dibagi gitu. Jadi, mengamati industri fashion tuh di sini nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri juga. Karena seperti yang kita tahu di luar negeri pemain-pemain fashion utama kan negara-negara Eropa lah ya. Sekarang tuh lagi kondisi kalang kabut kalau misalnya kalian, suka lihat, apa tuh namanya, Business of Fashion at BOF, Business of Fashion itu lagi banyak bikin konten yang dunia fashion tuh lagi istilahnya shutdown atau lagi pause, termasuk aku sendiri, kena, bukan di-cancel ya, diundur, ditahan job-job runway-nya, kayak gitu. Jadi, dan mengamati itu dalam arti mempelajari seninya ya, seninya dan mengetahui fashion taste itu kayak apa, fashion sense itu kayak apa. Jadi follow akun-akun fashion yang ada di tanah air maupun luar negeri untuk mempelajari fashion sense atau fashion taste, sehingga kamu dapat menemukan warna sendiri dan mengerti situasi serta perkembangan dalam dunia fashion secara umum ya. Jadi pelajari tuh, image-image fashion yang mungkin sering dilihat di Vogue, di majalah, atau pelajari juga, kalau emang pengen jadi model, kalau aku sih dulu bener-bener kepoin model-model senior satu-satu yang di luar ataupun di dalam siapa aja, diperhatiin secara detail, bagaimana mereka melakukan pekerjaannya. Karena, orang lain juga jadi kita juga terinspirasi kayak gitu. Dan termasuk
kreativitas di dalam dunia fashion ya. Itu juga penting untuk kita pelajari juga, untuk kita tahu mana siapa yang bikin apa kayak gitu. Jadi nggak sekedar model tuh nggak punya ilmu di dunia fashion, nggak gitu. Jadi tahu gimana caranya bersikap di dalam industri itu sendiri. Kayak gitu. Terus sampai sini coba aku pengen cek di chatroom. Maaf. Coba aku pengen cek di chatroom, soalnya di chatroom suka ada gimana sih cara bukanya? Maaf ya. Sonia, chatroom gimana sih cara bukanya? Oh ini, oke. Oh ini dia. Oh belum ya. Oke. Soalnya aku nggak bisa lihat bareng-bareng. Teman-teman kalau mau sambil nanya nggak apa-apa ya. Jadi atau enggak enaknya nanti buka pertanyaan aja kali ya. Tadinya sih pengen bikin boleh tanya kapan aja supaya. Oke. Nah, ini yang ketiga ya. Membuat portfolio modeling ya. Membuat portfolio modeling di sini bagi pemula yang belum memiliki portfolio pun perlu membuat foto dirinya, maaf ini typo, sedemikian rupa sebagai alat untuk mendaftarkan diri ke agensi atau membuat composite card untuk mengikuti casting terbuka atau scouting. Mungkin untuk yang teman-teman yang baru, ini bahasa yang baru, maksudnya belum pernah dengar kali ya. Apa sih composite card? Apa sih portfolio? Portfolio mungkin udah tahu lah ya, itu udah sering. Apa sih model agency apa sih, kayak gimana sih mungkin casting, apa bedanya casting sama scouting. Nah itu tuh semua ada istilahnya di dunia modeling pun yang seperti apa, dan itu kita jelasin semua di Gema. Nah di sini mungkin aku akan menjelaskan sedikit portfolio modeling itu kayak apa. Untuk ada istilahnya namanya aspire model ya. Terus aspire model tuh namanya aspiring model, model pemula yang ingin menjadi model profesional. Aspiring chef, aspiring I don't know what aspiring pilot kayak gitu. Pasti di dunia model pun juga ada teman-teman yang pemula tuh di kategorikan aspiring, karena atau enggak masih dalam under developing ya gitu. Jadi nah ini jadi PR untuk teman-teman yang ingin jadi model, yang ingin masuk ke agensi, tetap harus bikin portfolio kayak gimana kayak gitu. Jadi harus apa ya, ambil foto. Kalau zaman dulu tuh, zaman aku dulu mau jadi model, ambil fotonya tuh mesti ke foto studio. Jadi mesti di backdrop bener-bener putih dan pakai foto profesional, karena HP zaman dulu belum high quality kayak sekarang. Tapi kalau sekarang bisa ambil sendiri, paling nggak punya tripod, paling nggak punya temen yang mau bantu fotoin, paling nggak punya saudara yang mau fotoin dong gaya-gaya gue kayak gitu. Jadi harus punya ada rasa ingin membuat, nggak bisa cuma nunggu terus abis itu ada yang nawarin jadi model. Sekarang nggak terjadi di dunia ini. Mungkin itu terjadi kalau misalnya aku tahu ya, scouter atau teman-teman model agency masih suka melakukan, tahu-tahu duduk di kafe, lihat orang, terus dia cocok kayak jadi model gitu, terus habis itu ngerekrut kayak gitu tiba-tiba. Tapi kayaknya udah jarang deh, soalnya sekarang yang apply pun rame banget, banyak banget, sehingga mungkin memilihnya akan lebih perlu kesabaran dan ketelitian. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang udah apply ke agency model, pasti balasannya lama. Karena apa? Karena emang mereka benar-benar harus meneliti yang bisa diajak masuk ke agensinya mereka kayak gitu. Ini aku mau ngasih lihat contoh portfolio modeling untuk teman-teman awal kayak apa ya. Ini misal kita buka ya IMG Models ya. Teman-teman yang mau jadi model mesti pelajari juga list-list agency terpandang, list agency lokal juga, udah banyak yang bagus-bagus agensi lokal.
mereka selalu punya website ya, website resmi biasanya. Jadi buka website-nya, ini salah satunya ya, kita buka IMG Models. Ini buka kita apa ya? Buka. Ini Get Scouted biasanya. Get Scouted tuh bahasa lain di dunia modeling untuk mendaftar, kayak lowongan kerjanya mau jadi model kayak gitu. Jadi nggak ada tuh namanya, nggak ada ya, jangan sampai tertipu sama orang-orang yang bikin kalimat lowongan kerja menjadi model, nggak ada, nggak ada. Orang-orang yang mau menjadi model tahapannya harus di scouting dulu. Jadi harus ada tahapan, ada proses yang namanya scouting, ya. Kayak apa ya? Kayak lagi kalau kita masuk kuliah, kayak di ospek gitu lah, kayak di ospek, kayak lagi dilabrak gitu, disangka lo. Itu cuma nggak kayak gitu. Ini kita buka Get Scouted, ya. Ini kita buka Get Scouted. Ini contoh dari modeling agency. IMG Models tuh istilahnya agency model internasional yang sudah merepresentasi model-model kayak Gigi Hadid, Bella Hadid lah kayak gitu ya. Cuma kalau Kendall Jenner sih udah diurus sama mamanya udah mau major. Terus mungkin kalau misalnya tahu angkatan aku tuh dulu lihatnya Giselle Bundchen, terus ada Coco Rocha, ada Game Award, ya. Jadi harus kenal ya nama-nama model juga ya, internasional dan lokal juga. Kalau di sini ada Adina, ada Evelyn Ong, ada Dara Warga Negara, ada banyak ya. Jadi pelajari juga nama-nama model, ikutin mereka seperti apa kegiatannya dan ini Get Scouted, so get started. Dor. Sambil juga kita ambilnya soalnya lama. Oh ini dia. Ya ini apply now. Jadi teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris nggak apa-apa, bisa di-translate aja. Dia ada videonya untuk ceritain emang gimana sih cara daftar menjadi model. Satu, masukin tuh basic information ya, first name. Kayak bikin lowongan kayak apa ya? Kayak ngelamar kerjaan aja ya, punya CV kayak gitu. Cuman kalau di dunia modeling tuh bukan pakai CV, dia pakai namanya composite card atau digital update namanya. Digital update, jadi harus selalu update harus update terus. Ini udah lengkap seperti itu. Terus step 2, jadi ukur namanya, kalau misalnya tahu nggak ukuran tubuh tuh yang meteran buat lingkar-lingkar. Jadi ukur tinggi kamu berapa, isi mata, warna rambut, lalu ada ukuran bust tuh ukuran dada, waist tuh ukuran pinggang, hips tuh ukuran pinggul, lalu ada shoe size. Jadi nggak pernah lagi ditanya ya, ini penting. Sekarang udah nggak pernah lagi ditanya berat badan model. Karena sekarang orang-orang udah tahu berat badan itu tidak mendefinisikan apa ya, diterima atau enggaknya. Model sekarang dilihat dari bust, waist, hip, sama tingginya. Kayak gitu mungkin ya. Cuman kebuka nggak? Share. Enggak, Mbak. Masih sorry. Maaf ya. Oke. Ini ya, udah lihat ya, maaf ya. Oke, kita ulang lagi ya, teman-teman. Untung aja. Nanti pertanyaan-pertanyaan di atas aku jawab ya, setelah ini semua. Don't worry. Jadi ini. Big, dream big, find a big. Oke, susah dan dia punya banyak
dia juga punya akademi dan sebagainya macam gitu. Tapi jangan khawatir, di Indonesia juga nggak kalah keren agensi-agensinya. Ya, tapi ini cuma sebagai contoh aja, contoh bagaimana cara mendaftar. Salah satunya ini data basic information biar kamu bisa dikontak sama mereka. Yang paling penting juga tanggal lahir dan lain-lain. Nah ini measurement tinggi, udah nggak usah ngasih tahu berat badan. Jadi berat badan udah nggak perlu di share ya teman-teman. Terus yang penting ukuran dada, ukuran pinggang, ukuran pinggul, terus warna mata, warna rambut, sama ukuran sepatu gitu. Lalu ada tahap 3 yaitu photo submission, ya kan? Nah ini foto submission nih kalian foto sendiri. Nah ini ada tulisannya full length, waist up, close up profile, do your best to replicate the sample image below. Nah don't need to be professionally done. Ini penting banget. Jadi udah nggak perlu minta temen fotografer yang atau enggak nge-hire fotografer profesional untuk fotoin kamu, nggak perlu. Karena sebenarnya yang mereka butuhin itu foto-foto yang natural, bener-bener natural apa adanya. Jadi nggak suka tuh yang diedit-edit, dihapusin bagian-bagian tertentu yang kamu nggak suka gitu. Nggak boleh tuh, harus bener-bener acceptance, harus terima apa adanya kita gitu. Jadi shoot your photos outdoors, natural daylight, jadi pakai pencahayaan alami. Remember, we are looking for natural, so no makeup. Jadi nggak boleh nih pakai makeup kan, sekarang pakai makeup macam-macam, warna-warni gitu nggak boleh. Wear your hair down, no smile, jadi harus muka resting bitch face. Ya nanti latihan di JMA kayak gitu. This is like a passport or photo document your look for us. Jadi mereka akan memilih, agensi butuh data personal kamu, data ukuran kamu, sama data foto-foto kamu ini. Kayak gitu ya. Backgroundnya kalau bisa putih, bersih, bajunya juga clean, nggak banyak pattern ya. Polos. Ini full length, itu full body, waist ke atas ukurannya. Close up, muka kamu aja, profile itu dari samping. Jadi cukup 4, ngumpulin 4 foto. Ini diupload satu-satu di situ semua. Ya. Nah, ini juga baru standar baru ya, video submission. Jadi ini via online loh, daftar-daftar ke agensi ini semua bisa via online. Jadi make your time to do that. If you want to be a model, you cannot just DM and can I be a model? No. You can't do that. You have to fight for it. Ya, paling enggak kayak orang bikin lowongan kerja atau bikin CV beneran, niat emang pengen jadi model. Jadi perhatiin ini satu-satu yang mereka butuhkan apa. Nih, walking video, jadi ada video dia minta, nanti kita ikutan loh di JMA virtual class, nanti kita bikin runway class, jadi kalian bisa nih bikin walking video ya, jadi kita latihan runway. Gampang aja bikin di, mungkin kalau yang tinggal di apartemen, di hall apartemen, atau yang tinggal di rumah, ada di cari jalur-jalur yang panjang, tapi paling nggak harus punya tripod ya, atau misalnya naruh handphonenya di tempelan gurita yang ada kaca gitu, biar solid gitu. Terus ada, dan di situ kita latihan jalan, dan itu jadi pakeman untuk bisa kelihatan emang jalannya kayak apa sih kayak gitu. Karena itu basic ilmu modeling, model bisa jadi model awalnya karena apa? Karena runway, karena catwalk. Karena itu udah kayak basic skill modeling yang paling utama. Jadi tidak boleh dikesampingkan gitu. Personality video. Jadi personality penting banget di sini karena dengan kita latihan nih kayak aku sekarang ngajak ngobrol kamu, menunjukkan personality aku seperti apa, dengan percaya diri menunjukkan, jadi nggak malu sama kamera kayak gitu. Jadi mungkin simpelnya kamu latihan dulu bisa via IGTV atau kamu IG story ngomong ke followers kamu kayak gitu. Jadi personality video. Jadi dia minta perkenalan atau cerita tentang diri kamu sendiri. Aku tuh kayak gini, aku tuh kayak gini gitu. Jadi cerita aja bebas. Oke, kita kembali lagi ke keynote.
Oke, ini udah ke keynote ya. Ya. Oke, ini tadi aku udah ngasih lihat ya, itu contohnya form online. Lalu ini ya, model sebagai profesi mendaftarkan diri ke beberapa agensi dan manajemen. Jadi karena sudah punya itu ya, portfolio itu semua, kamu sudah datanya sudah kamu kumpulin, jadi bukan berupa CV ya, kalau mau jadi model tuh berupa bener-bener daftar masuk ke agensinya satu-satu, website-nya satu-satu. Ada banyak, nggak cuma IMG Models, yang lokal juga ada banyak, jadi kalian harus tahu. Agensi model dan manajemen cukup berkembang saat di Indonesia, antara lain Future Models. Future Models adalah salah satu partner kita ya. Kemarin ikutan bikin kelas business for models. Lalu ada Win Models, G Models, Two Icons, Balitar, Mary Models, dan lain-lain. Jadi teman-teman mentor kita juga represented by that agency atau scouting agency. Jadi ada lagi satu lagi, bukan model manajemen, namanya scouting agency yang khusus memang mencari model-model baru. Beda sama model manajemen. Model manajemen tuh memang mereka fokus setelah dapat model yang emang mereka mau representasi, dikembangkan dan dijadikan model itu memang benar-benar profesi yang menjanjikan kayak gitu. Tapi kalau scouting agency itu kalian kalau via GCN Scout juga our partner, our soon to be partner juga, itu juga akan kamu daftar terus nanti di scouting, nanti kalau misalnya memang lolos nanti kayak didistribusi ke agensi-agensi yang mau merepresentasikan kamu. Hati-hati mendaftarkan diri, pastikan model agensi adalah pihak yang terpercaya ya, karena banyak odong-odong nih, agensi-agensi yang, yuk jadi model, pendaftarannya biayanya sekian, itu tidak terjadi ya, itu tidak akan terjadi. Jangan mau ditipu seperti itu ya. Jadi mentang-mentang nih ya profesi model tuh seakan-akan mudah, seakan-akan glamor, seakan-akan kamu dapat gelar model terus kamu keren kayak gitu. Akhirnya banyak pihak-pihak yang curang gitu, yang ngambil keuntungan, tapi padahal nggak punya kemampuan untuk membuat pendaftarnya menjadi model gitu. Atau enggak mungkin yang serem tuh disuruh kirim foto-foto via WhatsApp tapi nggak jelas buat apa kayak gitu. Itu hati-hati ya, hati-hati banget. Lalu ini mengikuti casting dan scouting gitu. Dengan begitu banyaknya peminat kebutuhan industri mencari talent baru, terkadang para agensi mengadakan open casting atau scouter. Oke, ini sudah mau selesai. Tidak ada agensi yang menerimamu sebagai model, bukan berarti kamu tidak pantas menjadi model, tapi mereka yang belum siap menerima kamu. Maka mulailah mandiri untuk memperjuangkan mimpi kamu sendiri. Saya tahu karena saya pernah membangun sebuah agensi yang terkadang harus mengkurasi pendaftaran sekaligus menjadi model. Jadi kadang-kadang dulu waktu aku megang agensi ya sebelum sekolah model ini, melihat pendaftaran model begitu banyak, bayangin itu milihnya tuh mesti teliti banget, jadi sangat penting sekali si pendaftar itu ngasih data dengan baik dan benar supaya nggak di skip. Karena kalau misalnya apply-nya ngasal-ngasal cuma selesai beres kayak nunggu ada yang balas, itu nggak akan terjadi apa-apa gitu. Jadi saat udah ngirim apply itu emang udah data yang dokumen yang rapih kayak gitu. Nah, terkadang pengen terima model ini tapi si agensi model terhalang dengan kapasitas mereka yang sudah ada banyak model-model di agensinya, dan mereka karena punya beban tanggung jawab, kalau mereka menerima model mereka harus memberi kerjaan ke model itu. Nah kayak gitu, jadi sebenarnya industrinya sendiri yang harus dimajuin supaya kesempatan model baru bisa datang kayak gitu. Jadi kalian jangan ngerasa nggak diterima, nggak dibales, terus gue nggak pantas jadi model, nggak. Itu hanya karena scouting agency itu belum sempat merespon dan belum siap, ataupun walaupun misalnya memang beneran ditolak nih ya, maaf kamu kayaknya tidak bisa jadi model di agensi aku. Bukan karena mereka menganggap kamu tidak pantas jadi model, tapi
bukan pasarnya agensi tersebut, seperti itu. Jadi cari lagi yang lain atau misalnya kalian tidak menyerah, cari lagi kesempatan yang lain, kayak gitu. Dunia fashion itu selalu berubah, semakin kesini semakin beragam, dan mulai menerima perbedaan dan keberagaman bentuk tubuh, gender, usia, dan gaya berpakaian, sehingga pakai model harus tinggi, langsing, muda, dan harus seperti manekin. Itu adalah persepsi lama dan seharusnya sudah kadaluarsa. Ya, mengerti itulah ya. Ini contoh-contoh pengkategorian dalam dunia model internasional sekarang. Ya, sudah ada Asian, Black, Caucasian, South Asian. Development itu aspiring model yang tadi aku jelasin ya, model-model baru yang masih arahnya kemana sih gitu. Terus ada mature tuh bener-bener model yang udah tua, yang udah keriput, udah ubanan banyak loh, serius. Jadi ada model yang emang udah tua itu dicari talentnya. Female man, terus specialty itu ya ini model yang udah jadi influencer, curvy models, model-model yang bentuk tubuhnya apa sih lebih curvy. Lalu ada artist, seniman, lalu ada hand model, ada fit atau like model. Jadi ada model-model yang diorder cuman buat ini foto-foto aksesoris. Jadi yang biasanya hand model tuh dia sangat merawat tangannya, jadi selalu di moisturizing, jadi cantik banget, kukunya juga cantik banget, kuat, sehat, sehingga di booking tangannya untuk menjadi hand model sebuah perusahaan, I don't know, Tiffany and Co mungkin gitu kan, perusahaan jewelry kayak gitu, aksesoris, fit and leg, ya. Lalu yang baru lagi yang ini favorit juga teman-teman mungkin tahu modest model, ya, karena sudah ada pasarnya juga di modest modeling dan udah banyak ING models pun juga udah ngerepresentasi satu hijab model yaitu Halima Aden. Jadi udah abis itu jadi tren dan akhirnya banyak yang ikuti gitu. Salah satu anak didik aku mungkin kalau ada Hani Harun di sini menjadi salah satu model yang diwakilkan oleh Wayne Models pertama kali. Jadi keren banget dan dia sudah dapat job untuk Zalora, makeover, cool deh pokoknya. Ya itu jadi jangan kecil hati ya. Sekarang kategori model itu udah rame sekali banyak. You have to work for your dreams or nothing happen. Ya, jadi nggak mudah ya. Jadi model tuh nggak semudah sekedar Kak mau dong jadi model, Kak mau dong, pengen dong. Tapi boleh pengennya ada, tapi aksinya juga harus ada. Ya, itu yang tadi aku udah bilang tadi di atas semua cara-caranya. Ya, oke. Nah, ini cerita beda. Ada tahapan berikutnya kalau misalnya model kamu nggak dapet agency ini. Ada langkah lain yaitu memilih jalur freelance. Jalur freelance ternyata aku ceritain bedanya, cuman langkah-langkahnya sama yang di atas semua, bedanya tambah lagi membangun network dalam industri fashion itu penting banget. Jadi tahapan yang bersama sedangkan freelance perlu mencari sendiri. Jadi kalau misalnya modeling agency jobnya di handle sama agent atau manager, which is berarti fee kamu dipotong sama agent manager kamu atau enggak di markup ya. Itu ada bisnisnya sendiri di situ dan harus transparan dan terbuka. Itu ada dealing-dealingnya ya. Jadi kamu juga kalau masuk agency nanti pasti ditawarin kontrak dan dijelasin sistem pembagian hasilnya seperti apa. Nah, kalau model freelance itu perlu cari job sendiri lah istilahnya. Berarti harus cari terus tuh info-info casting, info-info scouting dan lain-lain untuk membangun portfolio dan harus bangun portfolionya secara mandiri dan harus punya skill-skill. Ini sih nggak cuma freelance ya. Yang agency juga harus punya skill social media activation dan personal branding. Oke, model dapat dikatakan berkarir sebagai model bila sudah menggeluti bidang ini selama lebih dari 5 sampai 7 tahun. Ini kata siapa? Ini kata temen aku dan future models. Jadi emang apa sih dia jadi nggak sekedar kamu dapat sekali job sebagai model terus kamu jadi adalah seorang model, karirnya model. Nggak, karena dapat sekali job itu mudah tapi dapat berkali-kali job itu perlu apa? Model menantang daripada memulainya. Ya, karena
Memulai itu sekarang mudah, memulai untuk jadi model ya, kamu sekedar selfie cantik, pasang di IG profile, profesinya apa, fashion model, udah jadi fashion model gitu ya. Habis itu tahu-tahu mungkin, kamu banyak, yang ngelirik dan kamu, endorse ini dong, abis akhirnya saat kamu di-endorse, kamu harus modeling tentang itu kan, udah kamu jadi model kayak gitu kan. Nah, tapi mempertahankannya bagaimana itu yang perlu dipelajari. So no one says it's going to be easy. Commitment, consistent, persistent. Ya, ini segala bidang, nggak cuma model. Harus punya itu semua. Disiplin, jujur dan tanggung jawab. Ya, disiplin tuh di sini seperti kita tahu, aku juga termasuk yang disiplin menjaga penampilan, ya, menjaga kebersihan tubuh apa itu semua, tapi bukan berarti semerta-merta menjaganya hingga membuat stres atau apa kayak gitu. Harus keep the mood going kayak gitu ya. Itu ada ilmunya sendiri kok. Tidak mudah mengeluh, lebih banyak melakukan ya. Nggak gampang komplain karena biasanya kondisi pemotretan atau runway model itu tidak kondusif. Dan kalau misalnya kamu tipe orang yang gampang mengeluh, pasti tidak bisa melewatinya. Jadi mentalnya harus kuat ya, jadi model mentalnya harus kuat. Dan saatnya mulai dari sekarang seakan tidak ada esok hari. Jadi maksudnya gini, sekarang sudah terbuka tuh jalur-jalurnya. Udah kelihatan gimana cara daftar menjadi model. Udah terpapar jelas nyata. Tinggal apa? Tinggal dilakukan. Kayak gitu. Jadi jangan entar-entar. Ya, termasuk ikutin JMA virtual kayak entar-entar. So, ya itu si judul pertama. Oke, ini judul ekstra. What models can do to go through COVID-19 effect in the fashion industry. Oke. Abis ini aku jawab pertanyaan ya. Masalah pembatalan job modeling terutama divisi runway paling terdampak karena seluruh event besar fashion dalam situasi tertunda atau bahkan dibatalkan. Runway model yang biasanya bergantung pada fee per slot, ya jadi ada istilah per slot ya. Kini perlu mencari cara lain atau alternatif untuk pemasukan selama pandemi. Belum lagi ketidakpastian dari apa yang akan terjadi setelah pandemi berakhir, kemungkinan besar cara fashion event berlangsung pun perlu memiliki protokol baru dan pasti mempengaruhi keseluruhan ekosistem industri fashion. Jadi model ini nggak sendirian, teman-teman ekosistem fashion itu juga banyak yang perlu dikembangkan. Jadi kita nggak sendiri terus gotong royong. Solusi going digital, melanjutkan performa sebagai model pada digital platform. Jadi bisa bikin, boleh nanti ada linknya. Aku bikin kok contohnya, aku bahas tentang ini, specifically tentang ini, gimana cara kita hadapin apa sih pandemi untuk teman-teman model dan sebenarnya untuk teman-teman di dunia kreatif fashion juga sih. Gimana caranya gitu. Ada di IGTV aku juga bikin contoh gimana cara bikin virtual runway sama virtual photoshoot. Itu kan lagi rame, lagi viral juga teman-teman influencer juga pada bikin. Jadi itu bisa dicontoh. Lalu ada masalah casting dan scouting tertunda. Bagaimana? Karena kan biasanya casting scouting itu kan harus datang ke tempatnya dan pasti kondisinya ramai, banyak orang kayak gitu dan itu pasti udah nggak dilakukan. Sekarang salah satu partner kita juga House of Obscura. Tadinya tuh kita sebelum pandemi ini tadinya mau bikin kelas modeling di situ loh, di House of Obscura loh. Tapi habis itu dateng kayak gimana dong gitu kan. Jadi ya udah deh. Apa sih House of Obscura tuh studio renting sama production house sering untuk jalurnya teman-teman yang mau masuk mau casting masuk TVC jadi talent kayak gitu, iklan-iklan produk. Jadi Obscura bikin casting from home atau shoot from home, menarik kan? Gitu. Jadi tetap ada perusahaan-perusahaan yang tetap hiring talent untuk bikin produksi iklan, ya. Oke, sehingga penting sekali sebenarnya untuk model atau siapapun mulai aktifkan digital platformnya masing-masing dan belajar membuat konten sendiri. Semudah menggunakan tools seadanya atau ponsel sendiri, pada akhirnya selalu ada cara dan selalu ada jalan ya teman-teman. Jangan gampang menyerah, kurangi mengeluh, dan jangan terlalu banyak dipikirkan. Yang penting laksanakan. Biasanya itu yang kebanyakan mikir aku kurang ini, kurang itu. Ini kurang ini, jadi akhirnya nggak ngelakuin karena kebanyakan
mindernya, kebanyakan insecure-nya gitu loh. Oke, ini aku jawab pertanyaannya. Udah banyak nih Mbak pertanyaannya. Mungkin Pertanyaan. bisa dipilih 4 yang terbaik dulu kali ya. Iya. Masuk. Oke. Mana ya? Halo Kak, dari atas aja. Ya, boleh. Kak, aku kalau difabel tapi mau jadi model bisa nggak Kak? Bisa nggak difabel? Bisa. Jadi kita pernah punya murid itu girl with autism, ya, dan masih muda lagi, masih 15 tahun. Dan surprisingly, she did good in the class, ya, she did good. Dan waktu itu aku yang lagi ngajar, dan aku memang punya strategi gimana cara ngajarnya, tapi bareng-bareng sama teman-teman pada umumnya yang lain. Jadi nggak dipisah-pisahin kayak gitu. Jadi dan she's so talented, namanya Audrey Agnesty, dia kita followan sekarang di IG. She's very talented, dia juga ngelukis dan orang tuanya datang actually untuk ngecek ya gimana proses pelajaran di JMA dan perkembangan anaknya sendiri. Jadi dan orang tuanya bikin testimoni ke kita bahwa mereka senang banget ngeliat anaknya bisa berkembang di JMA walaupun cuma sekali kelas ya waktu itu. Cuma sekali kelas ngikutin compact class waktu itu namanya. Jadi ada latihan postur tubuh dan lain-lain gitu. Jadi apa sih lebih ke gimana ya? Kita nanti intinya sih kita coba aja. Nanti kita bisa aplikasikannya bagaimana di kelas kita usahakan kayak gitu karena nggak mau apa sih bisa kalau misalnya kan bisa nggak ini jadi modal jawabannya bisa semuanya pasti tapi kadang bisanya itu adalah dari kamu sendiri kita kembalikan lagi ke diri sendiri bisa nggak apa sih defeat all odds kayak gitu. Menurut Kak Bea, apakah hal-hal yang harus dihindari bagi mereka yang ingin masuk dunia modeling semacam rookie mistake yang jangan sampai dilakukan? Dihindari bagi mereka yang ingin masuk dunia rookie ya tadi ya kayak aku udah ngejelasin ya soal rookie mistake ya itu tadi. Mentang-mentang pengen cepat jadi modelnya. Yang penting aku besok udah bisa jadi model, akhirnya ada lowongan kerja jadi model atau enggak pendaftaran jadi model, akhirnya daftar terus ditipu ada harus daftar biaya. Beda ya kalau sekolah emang ada biayanya nih ya. Tapi kalau untuk jadi model ada biayanya itu semacam janji palsu. Ya. Jadi hati-hati. Bahkan casting pun nggak dipungut biaya loh teman-teman. Casting TVC iklan itu nggak dipungut biaya sama sekali. Yang ada ya biaya apa? Biaya kamu sendiri untuk prepare ya, bukan biaya untuk daftar ke mereka, bukan. Kayak gitu. Mungkin mistake kayak gitu. Atau enggak mungkin salah satu mentor kita cerita juga kalau misalnya salah satu rookie mistake itu terlalu nervous ya, terlalu deg-degan mungkin di backstage nervous banget asli akhirnya keringet dingin apa gitu. Jadi itu rookie mistake dan itu kelihatan banget memang belum ada jam terbang yang panjang akhirnya deg-degan di backstage kayak gitu kan. Jadi itu gimana cara melawannya itu memang benar-benar perlu banyak latihan, harus tahu gimana caranya kembali percaya diri lagi karena pasti yang namanya insecurity itu dialami oleh semua orang. Model juga kena pasti setiap hari aku juga pasti menghadapi yang namanya insecure A, insecure B, insecure C. Cuma kita terlatih untuk tidak apa ya, tidak kalah dengan pemikiran kita untuk melemahkan kita sendiri kayak gitu. Kak, ini screenshot oh ya tadi udah aku jawabin. Terus kalau misalkan masih gemuk gitu apa bisa jadi model ya? Ini pertanyaan asik nih ya teman-teman masih gemuk gitu. Kan sekarang nih, apapun kekurangan kamu yang sudah kamu utarakan ke kita semua, akan kita lindes, akan kita enggak, kamu enggak ini kayak gitu. Jadi sebenarnya itu adalah persepsi kamu sendiri yang terlalu kamu pikirkan. Misalnya gini, aku terlalu ini, aku terlalu itu, mataku terlalu apa sih?
terlalu narrow atau apa gitu. Jadi kekurangan-kekurangan kita tuh bukan untuk dipamerkan, ya. Kekurangan-kekurangan kita itu untuk dipelajari sehingga kita mulai mengenhance kelebihan kita, lebih mengutamakan kelebihan kita. Jadi kalau misalnya pertanyaan masih gemuk, nggak apa-apa, ada curvy models, kategori curvy models, jadi bisa. Tapi kan nggak sekedar, tapi kan untuk menjadi model bukan karena tampilan, bukan hanya karena aku gemuk bisa jadi model, bukan karena hanya kamu kurus bisa jadi model, tapi karena skillnya, kayak gitu, karena skillnya. Jadi emang sih perlu teman-teman perlu memahami bahwa menjadi model itu tidak sekedar looks ya, walaupun emang looks tuh kelihatannya utama, kelihatannya ditonjolkan. Tapi saya balik itu semua skill-skill modeling yang perlu dipelajari, kayak gitu. Apakah setiap agency model punya karakter sendiri buat pilih modelnya pada saat on casting? Ya, ada. Kalau kamu pelajari ya setiap model tuh punya kayak client base-nya atau punya kayak mereka seringnya mau ke arah mana, tujuannya, visi misinya tuh beda setiap agency model. Apa sih? Jadi kamu bisa, kalau misalnya kamu kepoin IG mereka, kamu bisa nilai sendiri lah ini looks-nya ke arah mana sih, ini mereka cara ngurus modelnya bener atau enggak tuh juga kelihatan loh. Maksudnya dicariin nggak jobnya kayak gitu-gitu loh. Terus apa sih karakter sendiri ya karena branding sekarang ada di mana-mana, nggak levelnya nggak cuma di personal branding tapi company branding, semuanya sekarang udah main branding, jadi karakter itu important banget, itu kayak visual branding juga punya karakter sendiri, punya kayak kalau ini menurut aku ya kayak gym models itu kan termasuk yang sudah paling senior lah di dunia agency modeling, apa ya namanya, jadi lebih klasik ya, gayanya lebih klasikal atau apa, jadi terus ada win models itu mereka ada ininya tagline-nya itu kalau nggak salah gue lupa intinya yang paling representatif lah, yang high end lah, kayak high end gitu kan. Terus ada lagi feature models partner kita, dia mengutamakan looks fresh new looks, dan lebih anak muda, lebih apa ya, yang istilahnya mukanya yang nggak terlalu dikenal malah di dunia fashion, tapi cukup apa sih gampang diinget face-nya, kayak photogenic atau something like that. Berdasarkan pengalaman terakhir ya Mbak ya. Oh yang mana nih? Yang ini, berdasarkan pengalaman kakak di modeling industri, apakah ada diskriminasi serta apakah menurut kakak selebgram bisa dikatakan? Oke, kita cuma mau jawab yang itu aja enggak ya? Pada waktunya ya. Mungkin nanti untuk yang lain kita bisa jawab di next session atau enggak nanti pertanyaan ini aku kasih ke Mbak Syi, nanti bisa dijawab di Instagram atau di IG. Oh boleh di IG live kali ya, kita lanjut ya abis ini. Oke, pertanyaan terakhir di ini webinar apa, yang mana? Yang mana? Yang Artika? Yang Ubud. Hah? Yang mana? Ubud. Oke, one more question. What's the difference between supermodel and model? Karena kalau kita dengar berita kabar semisal Cindy Crawford, mereka dapat sebutan supermodel. Oh, ini bukannya tadi diskriminasi itu yang mana? Ya, apa lagi Mbak? Banyak nih pertanyaannya soalnya. Banyak pertanyaan bagus-bagus banget. Sumpah. Gue pengen jawab semuanya, sumpah. Iya, nanti aku kasih ini Mbak, rekapannya. Yang mana? Jadi yang mana yang diskriminasi? Oke. Misalkan kakak di modeling industri, apakah ada diskriminasi serta apa menurut kakak selebgram bisa dikatakan model gitu ya kali ya? Ini mungkin nggak lengkap gitu ya. Diskriminasi ada banget teman-teman ya, jangan sedih. Pasti ada ya, nggak ada dunia ini tanpa diskriminasi lah, aku rasa ya. Jadi itu perlu dihadapi juga ya, bukan berarti itu
perlu dinormalisasi, nggak itu perlu kita lawan tentu. Tapi makin ke sini senioritas sama junior itu udah mulai terasa udah levelnya udah nggak perlu ada kompetisi lagi ya. Jadi ini perlu penting banget diutarakan bahwa diskriminasi muncul karena ada rasa kompetisi kadang-kadang karena orang-orang yang nggak suka si A, I hate A, si B nggak suka si A nih, bukan karena benci-bencinya si B karena si A, karena cemburu biasanya. Cemburu dia si A lebih banyak dapat job atau si A lebih banyak I don't know, lebih cantik atau apa, mungkin si B-nya minder banget, akhirnya malah jadi ngebully si A atau mendiskriminasi si A, seperti itu. Ini makanya di JEMA mati banget yang namanya percaya diri itu penting banget, karena kalau kita mulai self-aware dan percaya sama kemampuan diri kita sendiri, akan terhindar dari perilaku-perilaku membuli atau ingin mendiskriminasi orang lain. Kayak gitu. Jadi dan itu manusiawi banget ya, diskriminasi itu ada. Diskriminasi itu dalam arti ada kasta fashion mungkin kali ya, ada kasta mungkin yang mungkin lebih ke siapa yang sering dapat job tertentu atau job ini kayak mungkin kayak gitu ya. Cuman sebenarnya kalau misalnya kita nggak ngelihat tangga lah kayak gitu, kita melihat ke diri kita sendiri, sebenarnya itu semua tidak diperlukan sebenarnya kayak gitu. Jadi bisa dikata diskriminasi terus kita hadapi, tapi dengan apa? Dengan penuh kasih sayang dan cinta, dengan penuh empati ya. Aku suka banget kata-kata empati, berempati, karena istilahnya orang yang benci kita kasihanin justru, gitu. Bukan dikasihanin, malah di welcome lah, berempati, berarti pasti ada sesuatu yang kurang di dirinya, kayak gitu. Menurut aku sertifikat model bisa sih menurut aku. Selegram itu sekarang profesi loh, nggak main-main loh Selegram. Jadi aku angkat tangan ya untuk teman Selegram, karena mereka dihadapi dengan awal-awal karir mereka didiskriminasi sama seluruh dunia, termasuk industri entertainment gitu. Karena mereka istilahnya gini, aku juga dulu mengawali karir modelku awalnya fashion blogger. Jadi untuk terjun ke dalam dunia modeling sendiri, aku harus menghadapi yang namanya nggak dikenal siapapun, akhirnya harus memperkenalkan diri aku sama kualitas aku sendiri lewat apa, yang paling gampang apa? Blogging. Kalau sekarang apa? Instagram, kayak gitu. Jadi ngegas aja, Bo, di Instagram. Ngaku-ngaku aja lu Telegram gitu, nggak walaupun followers lu istilahnya cuma 200 gitu, terus nggak pede followers gue cuma 200. Bayangin followers ada di depan muka lo 200 semua di depan muka, lagi live chat apa lagi konser gitu ada 200 orang, lagi webinar nih kayak sekarang 50 orang, kan banyak ya kayak gitu. Jadi harusnya ya leveling Telegram tuh kalau udah follow sekian tuh menurut aku nggak perlu. Bukan Telegram ya, kalau aku lebih suka istilah content creator atau influencer. Terus ada yang kritik namanya bukan influencer tapi amplifier gitu. Tapi nanti kita bahas lagi, aku suka bahas kayak ginian di podcast aku, Asli Berkaca ya, ini menarik banget. Oke, nanti kita lanjutin sesi tanya jawabnya di IG-nya JMA, kita lanjutin ya. Teman-teman, ini banyak pertanyaan akan kita lanjutin JMA. Oke, ini kita akhiri dulu webinarnya. Oke. Nanti linknya kita via WhatsApp ya, dikasih ya, link presentasi ini. Iya. Jangan lupa share ya. Thank you so much, Mbak Asri. Thank you. Sangat bermanfaat. Terima kasih. Nanti lanjutan Q&A-nya bisa langsung ke Instagram